Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al dari Manajemen Informatika kelas 3C. Di sini saya ingin menjelaskan progres proyek Judulis dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu di Gunung Kamarin. Nah, di sini saya akan menyampaikan progres pada progres ke week ke-8. Itu tentang atau UTS. Di sini saya melakukan banyak perubahan, di mana sebelumnya di mana semua kelas dimasukkan ke dalam satu file. Di sini saya sudah memisahkan setiap kelasnya. Di sini ada public class mainnya dengan cara misalkan dengan tag to do list. Di sini ada public class mainnya di sini sendiri. Kemudian ada recurring task, dia dipisah. Yang sendiri teks kategori, urban tag, urban tag, tag, dan tags. Nah, kemudian pada bagian ini saya menaruh buat jadi satu folder yaitu dengan nama to-do list. Nah, di sini saya banyak melakukan perubahan di mana program di week ke-8 ini saya membuat bisa program tersebut berjalan dengan kita bisa menginputkan sendiri dengan menambahkan tugas, hapus tugas, tandai tugas sudah selesai, dan melihat daftar tugas yang sudah ditambahkan. Sini saya menambahkan atau mengubah info Java tim local date, itu mengubah tipe data dari privat local date itu dari tanggal jatuh tempo sebelumnya. Kemudian saya juga membuat perubahan pada teks kategori. Saya membuat tiga jenis kategorinya. Ada recurring text, kemudian ada dependent text, kemudian urgent text. Dan dan ya ini ada penambahan yaitu recurring text di mana pada di atas adalah implementasi dari kelas recurring text merupakan subkelas dari tag dalam program playlist. Di sini saya membuat jadi tidak ada subkelasnya, ada dua. Kemudian sini saya membuat privat dengan recurring text yang privatnya integer, kemudian yang berarti yaitu adalah subkelas dari kelas tag yang berarti kelas ini mewarisi sifat dari metode dari tag atau inheritance-nya. Dalam deklarasi kelas ini menunjukkan atribut tambahan untuk recurring task. Kemudian konstruktor dari recurring task yaitu konstruktor memiliki konstruktor yang untuk membuat objek recurring task. Konstruktor ini menerima beberapa parameter yaitu dari parameter string judul untuk judul tugas, string keterangan untuk judul deskripsi atau judul keterangan, adalah integer task test dengan tipe data integer. Ini untuk menentukan berarti tiga simpan local date dengan itu kemudian ini itu untuk menampakkan tanggal jatuh tempo, kemudian integer frekuensi itu frekuensi untuk berulang dalam jumlah hari. Konstruktor ini memanggil konstruktor subkelas subkelas tax yang dengan menggunakan ini cepat filter. Ini mengekspresikan atribut-atribut yang ada di dalam class tag dan memberikan nilai ke atribut frekuensi yang unik untuk recurring task. Kemudian di sini ada metode get frekuensi itu metode get gitu getter. Kemudian untuk mendapatkan nilai atribut dari frekuensi, metode ini mengembalikan nilai data dengan tipe data integer. Kemudian ada override metode to string. Nah, ini merupakan implementasi polymorphism.
Itu yang mengapa metode yang diwarisi dari kelas tax. Pada saat objek recurring tax dipanggil dengan string to string, metode ini akan mengembalikan representasi string yang mencakup informasi dalam kelas tax. Dari kelas taxnya judul, deskripsi keterangan, prioritas, tanggal jatuh tempo, dan menambahkan informasi frekuensi tugas berulang. Hasilnya adalah string yang akan mencakup semua informasi, nih, untuk mencakup semua informasi tentang tugas berulang yang dapat digunakan untuk mencetak atau melakukan informasi tugas. Kemudian saya juga menambahkan uh, urgent text yaitu urgent text dengan tipe datanya local date dengan target date. Kemudian dengan itu pada dalam deklarasi kelas kita mendefinisikan atribut tambahan khusus untuk urgent text. Target date adalah objek dari local date yang menyimpan tanggal target tugas yang perlu diselesaikan. Kemudian konstruktor dari urgent text ada string judul, ada keterangan, integer text kualitas, local date to date, local date, target date. Kemudian eh, konstruktor kemudian eh, konstruktor ini memanggil konstruktor super super atau melalui dengan super class melalui dengan super ini judul, keterangan, text kualitas, dan no text kategori. Kemudian kita mau menggunakan metode getter dengan get target date. Kemudian ada override to string dengan Gentex ini adalah implementasi sama dengan yaitu dengan sebelumnya yaitu polymorphism. Ini kemudian pada objek Gentex dipanggil dengan toString, PD ini akan mengembalikan representasi string yang mencakup informasi dari kelas tax. Kemudian hasilnya adalah string yang mencakup semua informasi tentang tugas penting ini yang dapat digunakan untuk mencetak atau menampilkan informasi tugas tersebut. Nah, gitu dengan menambahkan informasi dengan target 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 tenggat target tugas. Kemudian ada dependent text sama-sama kayak tipe data dependent text integer. Kemudian ada konstruktornya yaitu string judul, string keterangan, integritas, local date, due date, integer, dependency. Kemudian dengan eh, DP itu dependensi integer yaitu bilangan bulat yang mendefinisikan tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas ini dapat dimulai. Konstruktor ini memanggil konstruktor subkelas tax dengan menggunakan super, sama seperti yang sebelum-sebelumnya dari Urgentax dan Urgentax. Kemudian ada metode getternya, kemudian ada override public string to string yang merupakan implementasi polymorphism. Di sini polymorphismnya itu metode yang menggunakan untuk mendapatkan nilai atribut dari dependensi. Metode ini mengembalikan nilai tipe data integer sama dengan cara sebenarnya di konteks sebelumnya. Kemudian ketika kita memanggil atau memanggil dependent text, maka akan mengambil dengan tipe to string. Jadi ini akan mengembalikan representasi string yang mencakup informasi dari kelas tax ini. Kemudian dan menampilkan solusi tentang ketergantungan dependensi. Hasilnya adalah string yang mencakup semua informasi tentang tugas yang bergantung pada tugas lain yang digunakan untuk mencetak atau menampilkan informasi. Kemudian pada bagian tampilannya buat menampilkan dari tampilannya. Di sini saya
menambahkan list task daftar tugas Neo Arulis. Di sini itu menyimpan daftar tugas dalam list task daftar tugas. Kemudian program ini mengatur misalnya seperti validasi input, penghapusan tugas, kemudian penambahan tugas yang bergantung pada tugas dan sebagainya. Di sini ada bisa satu tambah tugas, hapus tugas, dan lain selesai, lihat daftar tugas, keluar. Ini ada pilih opsi, integer opsi. Ketika kita memilih opsi pertama, maka kita akan menuju case yang pertama, yaitu tambah tugas. Di sini kita diminta untuk memasukkan judul tugas, memasukkan deskripsi tugas, memasukkan prioritas tugas, kemudian memasukkan kategori tugas. Misalnya kita memasukkan recurring, maka kita diminta untuk memasukkan frekuensi tugas, misalnya 30 hari, atau misalnya masukkan nilai integer 30. Kemudian kalau dependen, kita memasukkan daftar tugas yang sudah ada. Kita masukkan nomor tugas yang harus selesai terlebih dahulu. Saya kira masukkan nomor 1, maka akan menampilkan tugas yang nomor 1. Kemudian kita milih yang urgent, maka kita akan disuruh untuk masukkan nomor tugas yang harus selesai terlebih dahulu. Nah, masukkan tanggal target, misalnya 2023, tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kemudian kita akan menuju ke opsi, kita milih opsi kedua, yaitu hapus tugas. Kita milih hapus tugas, kita akan disuruh untuk memasukkan judul tugas yang akan dihapus. Kemudian jika judul tugas yang kita masukkan sesuai dengan atau ada di dalam daftar tugas, maka tugas telah dihapus. Jika tidak ditemukan, tidak dapat menemukan tugas dengan judul, maka tidak ada tugas yang dihapus. Kemudian ketika kita memilih opsi ketiga, atau kita akan menuju ke tes 3, yaitu menandai tugas telah selesai. Kita disuruh untuk masukkan judul tugas yang telah selesai. Ketika kita memasukkan judul tugas yang ada dalam daftar tugas, maka tugas tersebut telah ditandai sebagai selesai. Kemudian jika tidak dapat menemukan tugas dengan judul. Kemudian kita memilih opsi keempat, kita melihat tugas. Maka di sini kita dapat melihat daftar tugas di mana kita dapat melihat nomor pertama, misalnya 1 dengan judul tugas apa, deskripsi apa, prioritasnya berapa, dengan kategori tadi apakah frekuensi. Jika kategori frekuensi, maka akan menampilkan frekuensi sama dengan 30 hari. Kemudian ketika dependensi, kita akan mendapatkan tugas yang harus selesai terlebih dahulu, yaitu tugas apa judulnya, kemudian tugas yang harus selesai terbit tidak valid. Kemudian ada urgent exec, kita akan masuk tanggal targetnya. Ini kita milih case opsi ke 0, maka kita akan keluar dari aplikasi tersebut, maka selesai. Ini saya akan mencoba menjalankannya. Coba kita memilih aplikasi 18. Thank you guys. Hmm, hmm, dia, dan kita masukkan ke tugas. Oke. Dan kita misalnya memilih kategori tugasnya Ismail. Ini biar kita melakukan lagi contohnya 2023, 17, ini kan frekuensi tugasnya berapa hari, selanjutnya 20 hari.
Kemudian kita coba melihat data tugasnya. Nah, tersebut akan ada di sini nanti. Ini ada nomor satu, judul tugasnya studi kasus, membuat to-do list prioritas satu. Kita coba tambahkan tugas lagi, menjadi tugas kedua. Kita coba memilih yang bersifat untuk membaca di 13. Nah, data tugas sudah ada. Masukkan nomor ketika ini kita ambil dependent, kita masukkan masukkan nomor tugas sudah ada. Di sini ada tugas yang sudah ada. Kita masukkan satu yaitu studi kasus. Nah, kemudian kita lihat opsi lihat dua tugas. Nah, di sini ada nomor satu studi kasusnya. Kemudian dengan sistem list berita satu ada prioritas atau tugas menyelesai. Ya, tanggal ditekan poin 2023 dengan frekuensi yang setelah 10 hari. Itu yang bertiga pada saat notice itu diperintah. Dua besar tugas yang lebih dahulu itu studi kasus. Kita coba yang udah lagi tanpa tugas. Enggak. Ya, mungkin. Urgent. Tahun 2023 bulan 11. Maka disuruh untuk target dari 23 bulan 11 12 target. Nah, jadi kita lihat 4 data tugas. Nah, ini ada dapat 3 tugas, ada nomor satu studi kasus dengan kategori delta dengan frekuensi ini, nomor dua lebih delta, kemudian nomor tiga ini. Kemudian kita mencoba untuk menilai setelah selesai salah satunya. Kita pertama kita coba hapus tugas. Yang tiga channel tiga kita nilai selesai. Kita masukkan dulu tugas selesai, kita masukkan studi, masukkan olahraga. Olahraga. Kita lihat 4 ada tugas. Kita di sini pada bagian olahraga. Salah penamaan tadi olahraga, salah penamaan. Jadi penulisannya olahraga, salah. Ada di jadi di depan dalam olahraga. Nah, ya kan yang selesai, kemudian ya kita tugasnya. Maka ini olahraga sudah selesai. Jadi kita coba menghapus tugas dua. Melakukan tugas ini sudah selesai tadi olahraga. Maka kita lihat tugas olahraga sudah selesai. Kemudian kita pilih opsi keluar. Nah, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.